Dia katanya nggak bisa ikut Zoom karena lagi sakit. Lagi sakit ya, nanti diselesaikan di BAK lah itu ya. Iya, Bu. Oke, silakan berdoa dulu. Baiklah teman-teman, untuk memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, kita kuis dulu nih, masih ada beberapa yang belum dapat giliran. Java Hendrawan ada? Sudah masuk belum Java ini? Nggak ada? Enggak, satu pertanyaan enggak? Baik, Bu. Sebutkan asumsi yang digunakan pada regresi ini logistik multinomial. Asumsi pada regresi logistik multinomial. Yudi Pratama ada? Yudi Pratama? Halo Bu, maaf Bu. Ya, oke. Tadi pertanyaannya kurang kedengeran Bu. Di sini sinyalnya kurang bagus. Itu lagi hujan ya? Iya Bu. Ya, coba diulangin agak. Baik, sebutkan asumsi yang digunakan pada regresi logistik multinomial atau M-logit. Sudah jelas? Yudi? Uji yang digunakan untuk M-logit ya? Asumsinya. Oh, asumsinya. Maaf Bu, izin matikan kamera Bu, jaringannya kurang bagus. Ya, oke. Yang lain nih nyalain kameranya nih, biar saya bisa lihat nih. Rifki, Ling, Bintang. Siapa? Lastro. Ya, oke. Silakan dijawab. Baik Bu, asumsi pertama itu dia itu tidak memerlukan normalitas. Terus linearitas juga nggak perlu, dan kehomogenan dari variansinya juga nggak perlu. Dan variabelnya independen. Terus yang kedua, membutuhkan variabel non-metrik untuk dependent variabel. Terus? Independennya? Independennya variabel metrik. Variabel metrik. Metrik aja? Metrik atau dikotomus, Bu? Metrik atau non metrik ya. Metrik itu kontinu ya, metrik itu yang kontinu, non metrik itu yang kategori. Asumsi-asumsi pada regresi linier berlaku nggak di sini? Homogenitas varian, autokorelasi berlaku nggak? Enggak, Bu. Enggak. Yang nggak perlu normal, nggak perlu normal, dan variansinya nggak perlu homogen. Oke, ya. Jadi tidak berlaku asumsi-asumsi, tapi nanti pada beberapa kasus mungkin saja multikolinearitas diperlukan ketika kalian bekerja dengan variabel X yang kontinu. Gitu ya. Rifki Gustiawan, satu pertanyaan. Estimator apa yang digunakan untuk uji Wald, uji likelihood ratio, dan juga uji skor?
estimator apa yang digunakan untuk uji Wald, uji likelihood ratio, dan uji skor? Iqbal? Maksimum likelihood, Bu. Kenapa maksimum likelihood? Karena maaf Bu, bentar. Bu, maaf Bu, maaf layar saya ketutupan Bu. Karena dia tidak linear dalam parameter ya Bu. Karena tidak Linear Bu. tidak linear dalam parameter. Ya, jadi itu salah satu alasan sehingga tidak bisa digunakan OLS gitu ya, dan bisa digunakan MLE. Kenapa? Karena distribusinya sudah jelas ya. Jadi distribusi yang digunakan adalah binomial atau multinomial. Oke. Ketua kelas mana ketua kelas? Ya, Bu. Ya, satu pertanyaan coba. Uji apakah yang digunakan untuk membandingkan suatu model regresi logistik dengan model yang lebih kompleks? Model regresi logistik dengan model yang lebih kompleks. Cuman yang ditanya belum ada kayaknya nih. Untuk Si Dava kemana nih Dava? Nggak ada ya Dava ya? Nggak masuk? Saya search nggak ada nih. Dua nih, sudah 38 baru 31 orang. Pada kemana nih teman-temannya nih? Masih ingatnya hari Minggu apa hari ini? Atau gimana? Tumben parah banget hari ini. Maaf Bu, untuk Dava sedang ada ini Bu, tugas entry. Jadi semalam saya sama Dava habis entry data sensus penduduk. Nah, Dava mungkin masih ketiduran Bu. Tugas entry? Iya, Kalian Bu. cari proyek di BPS? Cari sampingan kalian, astaga. Di mana kerjanya? Di BPS provinsi atau? Enggak, itu kita ambil ininya Bu, rekapannya kita ambil terus kita entry masing-masing di rumah. Di rumah masing-masing. Siapa aja di sini yang ikut kerjaannya BPS? Saya cuma Bu. bantuin Bu. Saya Bu. Siapa tuh saya sebutinnya? Angga. Fadel Bu. Angga Bu. Angga, terus siapa lagi? Sama Dava Bu. Saya bantuin Dava Bu. Dava, Fadel. Terus? Siapa lagi nih? Bintang tadi tunjuk tangan ya? Enggak Bu. Saya enggak. Enggak. Ini jadinya semuanya pada ikut nih. Yang pada nggak datang pada tidur semua nih jangan-jangan nih. Enggak tahu. Kalau saya hubungi sih. Iya Bu. Saya yang lain siapa nih? Yang lain yang belum datang siapa nih? Devani udah belum? Devani, Dava, terus apa lagi ya? Faradila. Udah pada hadir belum nih? Iya, maksudnya prioritas kalian adalah mengikuti mata kuliah gitu kan? Iya Bu. Ya, jadi kalau tidak bisa membagi waktu, mendingan nggak usah ikut gitu daripada mengorbankan sesuatu yang harusnya menjadi prioritas gitu ya. Ini nanti saya nggak tahu kalau kejadian sama dosen lain dan kita berdiskusi nanti bisa naik ke atas nih nanti ke wadir 3 nanti. Ya ini kan bagian dari attitude mahasiswa dalam proses belajar mengajar nih, gitu ya. Ya oke, mudah-mudahan nanti tidak terulang kembali baik di mata kuliah saya maupun di mata kuliah dosen lain, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa Bu. Ya. Bisa Bu. Ini saya nggak tahu nih ada kegiatan seperti ini. Kemarin sudah sempat didiskusikan gitu karena saya masuk dalam tim manajemen SIS. Kalau mahasiswa memang bisa membagi waktu silahkan, tapi kalau tidak bisa tidak usah gitu kan, karena masuk ke dalam perkuliahan. Kemarin tuh sempat dibahas masalah ini gitu, ternyata ada yang lolos gitu ya. Ya nanti harus dievaluasi kembali nih kegiatan seperti ini.
Ya, termasuk juga dengan kegiatan kemahasiswaan. Saya sedikit intermezzo di sini. Biasanya nih, kebetulan kalian lagi PJJ seperti ini kan. Nah, biasanya yang menjadi kendala adalah ketika kalian ikut kegiatan yang sifatnya UKM. Ya, ini kan banyak yang sok sibuk biasanya di tingkat 3 nih. Tingkat 2 dan tingkat 3 gitu kan. Ya, lebih sibuk daripada dosennya biasanya. Sehingga nanti turun gitu ya, entah ikut SEMA, entah menjadi pengurus UKM gitu ya. Nah, biasanya nilainya turun tuh. Biasanya saya ketemu sama mahasiswa-mahasiswa model begitu tuh. Ya, ini belum selesai saya ngoreksinya, tapi saya baru ngoreksi separuhnya. Itu ada beberapa juga yang saya periksa nomor 1 dan nomor 2 itu nggak bisa ngerjain. Saya juga heran itu. Karena nomor 1, nomor 2 itu kan bonus ibaratnya. Ya enggak, nomor 1 itu kan masalah proporsi aja itu, sederhana aja itu, chi-square. Ya kan? Uji proporsi sekaligus itu dengan chi-square. Gitu ya, masih ada yang menguji satu persatu gitu. Kalau satu persatu kan kita nggak dapat maknanya nanti. Ya enggak, kalau kita punya sebuah kasus yang harus diuji secara bersama-sama, ujilah dia bersama-sama, jangan parsial-parsial dengan uji Z. Ya, jadi dia nggak ketemu nanti. Nah, kemudian yang kedua masih ada yang menggunakan gamma itu. Udah jelas-jelas itu adalah ukuran kesepakatan, ya. Tapi masih ada yang pakai gamma itu. Ya, karena tadi saya bilang saya mengoreksinya satu nomor itu sekaligus semua, ya. Kemudian saya rekap, ini nomor 1 salah, nomor 2 juga salah. Gitu ya, kalau nomor 1 salah, nomor 2 benar, masih inilah ya. Nomor 1 salah, nomor 2 salah. Saya khawatir nomor 3, nomor 4 juga nggak akan benar nanti ngerjainnya. Gitu ya, karena saya punya pola itu kalau meriksa yang sederhana dulu. Gitu ya. Ada yang nggak ngerjain sama sekali itu. Saya lupa di kelas ini apa di kelas lain. Jadi dia jadi ngeblank gitu. Jadi cuma nulis soal saja. Nah, kemudian di dalam jawabannya itu ya seadanya gitu ya. Dan itu juga salah gitu jawabannya. Ya langsung tembak jawabannya itu dan jawabannya salah gitu. Makanya saya nggak tahu nih apa yang terjadi sama kalian nih. Ya, ini baru UTS, mudah-mudahan tidak terjadi ketika UAS gitu ya. Tapi yang benar juga banyak gitu. Poin penuh itu juga banyak, nomor 1, nomor 2, poin penuh itu juga banyak, 80% lebih gitu. Nah, yang 5% yang nomor 1 dan nomor 2 ini salah, ini saya bingung. Ya, padahal kan setiap minggu kita evaluasi kan, setiap minggu kita kuis kan. Ya, harapannya nggak akan terjadi tuh hal-hal yang seperti itu gitu. Ternyata masih terjadi di 5% mahasiswa yang saya ajar. 80%-nya poin penuh nomor 1 dan nomor 2. Gitu ya. Makanya saya bilang kalau saya fair. Kalau memang nggak bisa ya saya nggak akan berikan nilai upah nulis. Gitu. Ya kalau cuma nulis soal doang ya nggak ada nilainya. Tapi kalau misalnya dia ada prosesnya, kemudian kepleset sedikit, ada poinnya gitu, ada bagian untuk dihargainya ada. Tapi kalau hanya menuliskan soal ya nggak bisa disamakan dengan yang dia melalui proses gitu ya. Jadi makanya variasinya bisa tinggi ya. Dan saya yakin ada beberapa mungkin dapat 100 nanti di kelas yang saya ajar ini, karena saya kan ngelihatnya scroll dulu sampai bawah tuh ya. Karena beda kan meriksa dengan laptop dengan meriksa di kertas itu kan beda kan, pedes kalau kelamaan ngelihat di laptop tuh pedes matanya gitu. Makanya suka ke distract gitu. Sudah selesai 5 kelas saya ajar udah selesai dulu, nah baru nanti ini ya, karena perlu saya partisi dengan kegiatan yang lain gitu ya. Ya oke, mudah-mudahan nanti tidak terjadi lagi. Harusnya merasa yang nggak bisa ngerjain pasti ngerasa dia, ya karena blank. Yang ngerjain pakai Z, nah itu salah itu udah. Yang ngerjain nomor 1 pakai Z, yang ngerjain nomor 2 pakai gamma itu salah udah. Gitu, ya. Kemudian ada yang kepleset sedikit ya tetap ada pengurangan nilainya karena nggak teliti gitu kan. Chi-square-nya salah ngerjain chi-square-nya, ya. Ya, jadi ada minusnya tetap ada gitu supaya dia betul-betul membedakan yang 100 memang dia layak dapat 100 gitu ya, memang dia mengerjakannya sempurna. Kalau saya terlalu banyak mentolerir nanti nggak akan kelihatan bedanya mana yang harusnya dapat 100 sama yang dapat 90. Oke, bisa dipahami ya? Ya, oke.
kita lanjutkan dulu ke materi berikutnya, regresi logistik ordinal. Ya, tadi tidak saya share karena langsung saja nanti kita jelaskan. Bu, izin Tugasnya bertanya ada dulu, Bu. masalah nggak? Tugas yang kemarin multinomial bisa dikerjakan? Asumsinya terpenuhi? Asumsinya. Ukuran-ukuran goodness of fit, wall test-nya, Iya. bagus hasilnya. Kalau dilihat dari classification table-nya 50% Bu. Iya, 55. 55%. Ada yang 0 nggak diagonal utamanya? Enggak ada, Bu. Enggak ada, Bu. Ada yang di bawah 20%? Enggak. Nggak ada. Ya, oke. Ntar saya cek pekerjaannya. Bu mau nanya, Bu. Itu untuk yang variabel faktornya itu, variabel referensi kategori referensinya itu emang di SPSS-nya itu yang terakhir ya, Bu? Maksudnya yang urutan yang terakhirnya itu ya, Bu? Kamu kasih kode 1 apa 2? 12 apa 01? No, kan awal yang dikasih sama Ibu kan 01, Bu, yang 0 perempuan. Terus 12. pas dicoba itu jadinya yang 1. Yang 1 jadinya di record jadi 2 yang perempuan itu. Baru bisa. Itu makanya kemarin kan saya berikan warning gitu ya, sesuaikan dengan inputan yang ada di SPSS-nya. Ya nanti kalau di R beda lagi, mungkin settingannya beda lagi gitu. Yang penting kode itu hanya membedakan saja mana yang menjadi referensi, itu tanggung jawab kalian untuk menyesuaikan dengan soal kan. Ya gitu, nanti jadi ini setelah latihan ini, nanti ketika diberikan soal pas UTS sama juga, mana yang menjadi referensi itu yang tetap harus pegang menjadi referensi. Ya nggak boleh dibalik. Ya meskipun nanti interpretasinya jatuhnya sama atau mirip-mirip, tapi tetap terhitungnya salah karena tidak sesuai dengan yang diminta pada soal. Ya. Oke. Bu, izin bertanya, Bu. Untuk yang siapa yang duluan? Duluan aja, Tang. Ya. Untuk itu, Bu, di output saya itu ada warning kalau 13 data itu Bu? Zero frekuensi itu maksudnya apa, Bu? Ya, ada yang lain juga ada. Zero frequencies. Ada, Bu. Ya, itu karena ada data continue di situ. Coba kalian bikin cross step-nya. Bikin cross step antara Y dengan 2X tadi. Pasti akan ada sel-sel yang kosong. Nah, itu maksudnya ada berapa sel yang kosong itu persentasenya terhadap total keseluruhan sel itu adalah isi dari warning tadi. Tapi selama hasilnya nggak ada masalah, hasilnya masih bisa diinterpretasikan, ya tidak ada yang aneh-aneh, ya masih bisa dipakai itu modelnya. Kalau misalnya saya cek goodness of fit-nya itu, Pearson-nya dia tolak H0, Bu. Apakah masalahnya dari situ atau bagaimana? Ya, itu nanti kita jelaskan di pertemuan terakhir tuh. Ya, itu bagian dari permasalahan model regresi logistik. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Kalau dalam regresi logistik yang dikotomi itu kan ada yang bilang kalau semakin proporsinya itu mendekati 50% itu hasilnya semakin akurat gitu ya, Bu. Kalau di multinomial ini apa mendekati uniform itu juga lebih baik atau gimana, Bu? Apa nggak usah? Betul. Ya pokoknya regresi logistik ini karena dia sebagai pembeda, ya proporsinya harusnya tidak timpang. Ya, tapi tadi meskipun timpang selama hasilnya masih bisa bagus gitu ya, nggak ada masalah. Timpang dalam artian ada yang 50, ada yang 30, ada yang 20 gitu kan, persen gitu proporsinya. Ya selama hasilnya masih bagus nggak masalah. Gitu. Kita sulit mendapatkan proporsi yang betul-betul pas gitu. Balance 33%. Misalnya tiga kategori 33% semua gitu. Susah nyari yang seperti itu kan. Proporsinya nggak bisa kita set. Ya enggak? Kalau misalnya kita memang membutuhkan 3 kategori kan kita nggak bisa ngeset dia harus 33%. Itu namanya berarti kan kita
tidak independen gitu kan dalam memilih sampel kan. Kan kita tinggal menerima hasil dari sampel yang sudah kita pilih. Oh iya Bu, sama ini juga Bu, kemarin saya nyoba pakai R, terus nyari dokumen gitu dalam yang digunakan, yang pakai R. Nah itu ada yang bikin kan kalau dalam yang untuk gitu-gitu kan ada yang namanya trendset sama testset gitu ya Bu. Kadang ada yang bikin trendset sama testset gitu. Nah itu ada yang pakai cara itu trendsetnya disesuaikan gitu Bu. Jadi diakalin pas bikin trendset itu porsinya 50%. Kalau kayak gitu gimana Bu? Ya, kalau itu beda lagi. Kalau kita kepentingannya model itu memang digunakan untuk prediksi. Kalau model itu digunakan untuk prediksi, ya supaya akurat kita memisahkan antara training set, ya, training set sama satu lagi apa tadi? Test set Bu. Ya, training sama tes, ya. Tapi biasanya nggak sampai 50% ya. Kalau training set biasanya kita ambil 70%. Training itu artinya kita punya data 100%. 70%-nya kita ambil buat training. Training itu artinya untuk membentuk model. Ya, dari model yang kita bentuk, berarti kan tadi kita punya 30% yang belum dimasukkan ke dalam model kan? Ya enggak? Nah, 30% ini untuk mengecek model ini sebetulnya masih fit enggak untuk mengklasifikasikan. Itu kalau ngomongin training and testing. Gitu ya. Tapi dalam hal ini kita tidak mengarah ke sana. Kita hanya ingin mencari tahu variabel-variabel itu yang mempengaruhi. Gitu. Karena kepentingan kita sebetulnya tujuan utamanya bukan prediksi. Ya, kalau prediksi itu nanti kasusnya yang lebih spesifik lagi. Bisa digunakan juga regresi logistik, tapi untuk kepentingan yang spesifik. Kalau yang sekarang kita pelajari, ya bisa digunakan untuk prediksi, ya, tapi tidak menjadi fokus utama. Makanya kita tidak perlu membandingkan atau tidak perlu memecah menjadi training and testing observation tadi. Gitu ya. Ya, nanti biasanya kalau masuk ke data mining nanti. Kalau data mining kita perlu training and testing gitu ya. Ada beberapa model klasifikasi nanti. Bisa pakai classification tree gitu ya. Nanti bisa memakai cheat. Ya, ada berbagai macam tools untuk klasifikasi. Nah, itu perlu nanti kita bedakan. Oke? Jelas ya? Oke, sekarang kita masuk ke regresi logistik ordinal dulu. Ya, mudah-mudahan sudah familiar dengan outputnya regresi logistik multinomial. Nah, contohnya apa nih yang ordinal? Nah, sekarang kita harus perhatikan Y-nya, kalau yang kemarin itu preferensi kan? Nggak ada tingkatan itu antara KFC, McD, Richeese Factory, itu nggak ada tingkatannya gitu. Nggak ada yang mana yang lebih bagus gitu ya. Itu dia setara, dianggap setara. Pepsodent juga sama dengan Close Up dan Sensodyne, dianggap setara karena merek-merek yang satu jenis lah. Ya, tapi sekarang kita kadang-kadang membutuhkan penelitian di mana kategori Y-nya itu ada hierarkinya. Ya, ada hierarkinya. Contohnya misalnya yang paling sering itu kemiskinan. Kemiskinan kalau yang sederhana kita cuma ngambil miskin nggak miskin. Tapi nanti kalian juga bisa menggunakan kategori kemiskinan seperti yang dikeluarkan oleh BPS. Misalnya miskin, sangat miskin, hampir miskin, rentan miskin, gitu ya. Kemudian tidak miskin. Nah, itu kategorinya kan jadi banyak tuh, ya. Dan dia ada hierarki di situ. Nah, atau nanti kalau misalnya kalian nongkrong di McD misalnya, ya, kalian nongkrong di McD, kemudian perhatikan gitu. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi seorang konsumen itu memilih ukuran dari minumannya? Ya, misalnya yang kecil, ya, sedang, besar atau ekstra besar gitu ya. Milih minumnya gitu. Milih minum kan ada tuh, ya, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar gitu kan. Nah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi seorang mau memilih tipe atau ukuran dari minuman yang dibeli? Ya, bisa saja jenis sandwich yang dipesan gitu ya, atau jenis makanan yang dia pesan itu seperti apa gitu ya. Jadi nanti kalau kalian nongkrong tuh bisa dapat paper 1 nanti ya, nongkrong di McD ini dapat paper 1 nih karena meneliti nih gitu. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang memperoleh medali emas, perak, perunggu, ini kan juga hierarki nih kan, ada tingkatannya nih ya. Nah, kemudian variabel yang berpengaruh misalnya lamanya
latihan gitu ya, diet yang dilakukan, usia gitu, kemudian popularitas olahraga di daerahnya dan seterusnya, variabel-variabel X-nya. Nah, kemudian ada juga yang ini kalau di ekonomi dia biasanya mengklasifikasikan ketahanan pangan. Suatu daerah itu sangat tahan pangan, cukup tahan pangan atau tidak tahan pangan. Atau mengklasifikasikan negara-negara nanti, ya, negara-negara maju, negara-negara berkembang, dan negara-negara tertinggal. Itu juga ada hierarkinya. Ya, atau nanti kalau di perusahaan misalnya, ya, perusahaan-perusahaan yang dalam masa transisi, ya, dia menuju pilot, atau perusahaan yang secara ekonomi di dalam keuangan perusahaannya bagus, dan ada yang pilot gitu. Ya, itu juga hierarki. Oke, jadi nanti kalau ada hierarki seperti itu, ya, model yang paling sering digunakan adalah model regresi logistik ordinal dengan kumulatif logik. Jadi bentuk modelnya agak sedikit berbeda nih, ada variasi di sini. Ya, kita perhatikan, kita menggunakan peluang kumulatif. Peluang Y kurang sama dengan J given X. Ya, ini berarti penjumlahan V1 sampai dengan VJ. Ya, J-nya 1 sampai J besar ini. Ini kategori pada Y-nya. Ya, jadi kita menggunakan peluang kategori Y1, Y2 sampai Y ke J besar. Nah, kumulatif logit nanti persamaannya bentuknya seperti ini. Ya, logit peluang Y kurang sama dengan J given X. Ini boleh log, boleh len. Ya, lihat pembilangnya. Ya, pembilangnya ini adalah peluang Y, ya, dengan kategori J, ya, tertentu. Kemudian di bawahnya 1 min peluang Y kurang dari J tertentu. Ya, ini perhatikan atas ini kan simbol peluang ini kan. Ya enggak? Nah, kita punya peluang V1 sampai VJ besar. Ya, V1 sampai VJ besar. Kalau kita bikin cut off-nya ada di VJ kecil seperti ini, ya, ini sama seperti yang di bawah. Log atau len V1 tambah V2 tambah V3 tambah VJ itu sendiri. Ya. Ya, misalnya kalau kita di sini punya 5 kategori. Ya. Ini misalnya adalah peluang Y kurang sama dengan 5. Ini artinya kategori kelima. Misalnya kita punya 7 kategori nih. Ya, punya 7 kategori di sini. Y-nya. Nah, berarti yang di atas ini adalah peluang V1, V2, V3, V4, V5. Ya, dibandingkan dengan V setelahnya. Ya kan? Ini kan 1 min peluang Y kurang sama dengan J itu kan sama dengan sama dengan peluang Y lebih besar dari J kan? Ya enggak? Yang bawah ini kan artinya sama nih sama yang ini. Nah, gitu. Jadi J-nya nggak boleh dimasukin lagi. Gitu ya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5 di pembilangnya, yang di bawahnya berarti 6 dan 7 karena kategori terakhirnya adalah kategori 7. Gitu ya. Jadi kita membandingkan peluang kumulatif. Kalau kita di sini pakainya 3, berarti atasnya 1, 2, 3, bawahnya 4, 5, 6, 7. Gitu. Ya. Nah, kemudian sebuah model logit peluang Y kurang sama dengan J ini dipandang seperti model logit dengan respon biner, ya, di mana kategori 1 sampai dengan J itu sebagai kategori pertama, ya, atau di sini 1 sampai dengan 5 ini sebagai kategori pertama, dan kategori J plus 1 sampai J besar sebagai kategori kedua. Ya, berarti yang di bawah adalah 6 sampai 7. Ya, jadi seperti biner membandingkan cut off-nya tadi. Ya, tergantung kita lagi ngomongin kategori J yang mana. Oke, kemudian kita ngomongin proportional odds model. Ya, ini sudah totally different sama yang kemarin. Ya, kita pakai proportional odds model.
Ini merupakan model yang secara simultan menggunakan semua kumulatif logic. Ya, jadi nanti persamaannya seperti ini. Ini sama dengan alpha J plus beta aksen X. Ini notasi dari matriks kan. Ya. Nah, apa yang bisa terlihat di sini? Ya, yang bergerak itu hanya intercept-nya saja. Sementara betanya sama semua. Ya, ini kan ada J nih. Jadi nanti kalau ada 5 kategori, 1, 2, 3, 4, 5, ya, berarti nanti alfanya akan mengikuti. Ya, akan mengikuti sebanyak J minus 1, karena yang kategori terakhir kan sebagai reference nih, yang J-nya nggak akan masuk dia. Ini nggak akan masuk dia. Ya, makanya di sini J minus 1. Nah, setiap kumulatif logit, nah kumulatif logit yang ini maksudnya, memiliki intercept-nya masing-masing. Ya. Dan nilai alpha J-nya, nilai intercept-nya ini akan meningkat seiring dengan peningkatan kategori J. Jadi kategori 1, 2, 3, 4, ya, misalnya di sini ada 5 kategori, itu intercept-nya makin lama kita akan lihat ada peningkatan nilai intercept. Nah, tapi dia memiliki beta yang sama untuk masing-masing logit. Jadi kalau saya ilustrasikan seperti ini. Ya. Ini kan kalau dia dalam bentuk peluang seperti ini gambarnya. Ya. Jadi misalnya kita punya variabel prediktor X, ya. Continue dengan J-nya sama dengan 4. Ini kategori pada Y-nya. Ada 4 kategori, berarti kita punya 3 model kan? Ya enggak? Y-nya ada 3 persamaan kan? Y untuk 1, 2, dan 3. Karena J ini referensi yang keempat ini. Nah, gambarnya nanti seperti ini nih. Peluang Y kurang sama dengan 1, kurang sama dengan 2, kurang sama dengan 3. Nah, yang dimaksud dengan persamaan ini tadi, ya, ini nanti kita akan punya gambarnya seperti ini. Ya, misalnya ada 5 kategori. Ya, berarti nanti gambarnya kayak gini nih. Nah, gitu ya. Slope-nya sama. Kalau slope-nya sama berarti kemiringannya sama kan ya. Tapi alfanya beda-beda. Alfanya atau intercept-nya, intercept itu kan titik awal garis regresi kan? Ya enggak? Nah, titik awal garis regresi ini dia beda-beda, tapi dia akan meningkat seiring dengan peningkatan J. Jadi ini kategori 1, 2, 3, 4. Jadi dia naik terus intercept-nya dengan slope yang sama. Nah, kenapa ini yang kita pegang prinsip seperti ini? Karena kita ingin mempertahankan hierarki dari J-nya. Misalnya tadi miskin, ya kalau kita punya kategori di sini miskin, ya sangat miskin dulu deh. Sangat miskin, miskin, kemudian rentan miskin, ya, rentan miskin, hampir miskin, ya, gitu ya. Sini tidak miskin. Ya, misalnya hierarkinya seperti ini, ya. Nah, garis regresi yang seperti ini kita ingin mempertahankan hierarki ini, ya. Atau sederhananya kalau saya pakai tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, ya, SD, SMP, SMA di sini misalnya. Berarti saya punya 2 garis regresi kan, karena ada 3 kategori di sini, ya. Atau di sini saya tambahkan lagi menjadi 1, S1 misalnya, ya. Nih berarti kita anggap nggak ada dulu nih. Saya cuma punya yang 3 kategori di bawah, SD, SMP, SMA. Misalnya referensinya adalah yang SD. Nah, berarti saya harus punya persamaan di sini. Ini untuk SMP, ya. Ini untuk SMA, ya. SMA, ini untuk yang S1. Jadi bentuk persamaan seperti ini untuk mempertahankan supaya SMA itu
adanya tetap di atasnya SMP. S1 ini posisinya tetap ada di atasnya SMP dan SMA. Gitu kan? Kalau misalnya nanti dia nggak proporsional, ya garisnya bisa aja jadi begini nih. Nah kan, interceptnya tetap ada hierarkinya, tapi dia jadi begini nih. Ya, ini kan jadinya gimana? Ini SD kan? Ya enggak? Ini SD, SMP-nya jadi di bawah nih. Gitu. Ya. Ya. So di sini SMP tadi ya, sorry. Sini SMP. Ini SMA. Ini S1 di sini. Ya. Jadi yang namanya proportional odds model itu adalah betanya akan sama untuk setiap kategori J. Supaya apa? Supaya kita tetap mempertahankan hierarki dari kategori pada variabel Y. Nah, kalau nanti slope-nya beda-beda, bisa saja hasilnya akan menjadi seperti ini. SMP yang seharusnya di bawahnya SMA, dia menjadi di atasnya SMA. Gitu. Jadi ini yang tidak boleh terjadi. Gitu ya. Makanya model yang kita pakai untuk regresi logistik ordinal adalah proportional odds model, di mana slope-nya antar kategori J itu akan sama semua. Yang berbeda hanya yang intercept-nya saja sebagai titik awal garis regresi. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bisa diikuti ya? Halo? Bisa, Bu. Oke. Nah, selanjutnya ya. Jadi nanti kita menggunakan ya odds ratio dari peluang kumulatif ini disebut dengan rasio kecenderungan kumulatif. Gitu. Ya, nah kemudian nanti untuk menghitung peluang suatu kategori, perhatikan. Ya, nanti saya berikan contoh, makanya tadi saya minta bintang untuk kalian menyiapkan buku Azennya, karena ada contoh penghitungan di sini. Perhatikan, ini persamaannya adalah persamaan P, Y kurang sama dengan J. Jadi nanti model yang kita bentuk ini adalah model kumulatif. Sehingga nanti peluangnya nggak boleh langsung dicari dari persamaan yang kita bentuk. Tapi harus menghitung terlebih dahulu nih. Ya, misalnya kalau kita ingin menghitung peluang Y kategori J tertentu, ya, maka nanti kita akan membuat selisih dari peluang Y kurang sama dengan J dikurangi dari peluang Y kurang sama dengan J min 1. Ya, sama nih, kalau kita mau mencari peluang Y sama dengan 3, berarti di sini peluang Y kurang sama dengan 3 gitu kan? Ya, dikurangi dengan peluang Y kurang sama dengan 2, gitu nggak? Kalau di teori peluang. Sama dengan 2. Gini kan? Ya, kalau kita mau mencari peluang Y sama dengan 3, berarti nanti kita membuat selisih dari peluang, kok di sini P. Peluang Y sama dengan 3, kurang sama dengan 3, dikurangi peluang Y kurang sama dengan 2. Ya, jadi kita membuat selisih model kumulatif logiknya. Oke, nah kemudian menuliskan persamaan regresi logistik ordinal. Ini yang paling sering salah mahasiswa ketika mengerjakan ujian. Ya, kalau menggunakan SAS, ya bentuk modelnya langsung dari outputnya. Kan kalau di dalam output kita dapat alfa, dapat beta gitu kan. Nah itu langsung bisa masukkan langsung ke persamaan seperti ini. Ya, peluang Y kurang sama dengan J, ini sama dengan ln, peluang Y kurang sama dengan J per 1 min peluang Y kurang sama dengan J. Atau yang di bawah ini diganti seperti yang sebelah kanan. Ya, kurang sama dengan J lebih dari J. Masukin aja langsung intercept dengan slope yang keluar dari output. Tapi kalau di SPSS, karena dia metode estimasi agak sedikit dimodifikasi,
Maka nanti kalau kalian masukkan ke dalam persamaan, alfanya tetap masukkan sesuai output. Tapi betanya harus dikali -1. Ya, jadi nanti kalau di output keluar betanya adalah 0,37. Ya, misalnya di output keluar seperti ini. Yang kalian tuliskan di dalam model adalah minus 0,37x. Begitu ya. Bisa dipahami? Harus diingat nih. Ntar kalau misalnya modelnya salah, interpretasinya salah, peluangnya salah pasti. Ya, jadi kalau di SPSS ya, khusus untuk slope-nya, semua slope itu harus dikalikan -1. Intercept-nya sesuai dengan yang ditampilkan output. Jadi yang dimodifikasi hanya betanya saja. Kalau SAS, masukkan saja sesuai dengan kondisi output. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada contohnya di sini. Misalnya ingin menguji tentang mental impairment seseorang. Ya, kesehatan mental seseorang nih ada yang well, ya, ada yang mild, ada yang moderate, ada yang impaired. Berapa kategori berarti ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kategori kan? Ada 4 kategori, berarti ada 3 persamaan kumulatif logik. Nah, kemudian di sini variabel X-nya adalah ada yang kontinu, ada yang kategorik. Yang kategorik adalah kondisi sosial ekonominya atau status sosial ekonominya. Ya, 1 itu yang high, 0 itu yang low. Nah, kemudian ini life event ini adalah banyaknya kejadian penting di dalam hidup kalian. Gitu. Jadi kesehatan mental kalian tuh tergantung pada banyaknya kejadian hidup, kejadian penting pada hidup kalian. Ya, misalnya pernah ditembak cewek terus diterima gitu kan, itu kan kejadian penting gitu kan, ya enggak? Nah, itu hitung sebagai 1 gitu. Ya, termasuk yang jelek-jelek juga menjadi bagian yang penting juga, misalnya diputusin gitu kan, itu juga kejadian penting itu. Ya, lulus masuk STS itu juga kejadian penting. Gitu ya, atau nanti mendapatkan pekerjaan, ya, perceraian atau sebentar. Ya, perceraian gitu ya, kematian atau kelahiran anak gitu, itu kejadian-kejadian penting. Jadi ada yang kategorik, ada yang kontinu. Nah, kemudian nanti ini adalah output dari apa nih? SPSS apa output SAS ini? Saya agak lupa nih. Ini kayaknya outputnya SAS. Ya. Nah, output SAS yang seperti ini nanti muncul nih intercept-nya. Intercept 1, 2, 3. Tadi kan ada 4 kategori kan? Ya enggak? Ada 4 kategori, maka nanti intercept-nya yang muncul seperti ini. Gitu ya. Nah, perhatikan intercept-nya makin lama makin tinggi. Min 0,2, yang bawahnya 1, yang bawahnya lagi 2. Jadi ada hierarkinya pada intercept-nya. Nah, sementara tadi kan kita punya 4 kategori. Tapi di sini yang muncul slope-nya hanya 1 untuk masing-masing variabel. Artinya apa? Slope ini berlaku untuk 3 intercept ini. Gitu ya. Ya, nanti membentuk modelnya seperti apa gitu. Ya, nanti kita bisa masukkan ke dalam sini. Misalnya peluang Y sama dengan 1. Ini kalau nggak ada papan tulis agak repot juga nih. Kan kita mau menggunakan kumulatif logik. Ya enggak? Ada 1, 2, 3, 4 tadi kan. Nah, nanti yang kita tuliskan peluang Y kurang sama dengan 1. Kita ambil dulu kategori yang pertama. Peluang Y kurang sama dengan 1 ini artinya apa? Kan nggak ada kategori 0 kan ya? Nah, peluang Y kurang sama dengan 1 ini bisa kita tuliskan langsung sebagai peluang Y sama dengan 1.
Bisa dipahami? Sampai sini? Ya. Persamaan yang pertama itu kita tuliskan peluang Y kurang sama dengan 1. Ya, kurang sama dengan 1 ini kan nggak ada lagi yang kurang dari 1 kan? Cuman 1 doang gitu. Jadi kita bisa menuliskan peluang Y sama dengan 1. Nah, nanti mendapatkan persamaan peluangnya seperti ini. Sebelum kita masuk ke persamaan peluang, kita masuk dulu ke persamaan logiknya. Nah, bagaimana cara menginputnya terlebih dahulu nih? Ya, misalnya di sini ada kasus yang berbeda. Ya, sebuah studi bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penelitian dilakukan terhadap siswa apakah mereka tidak ingin melanjutkan, memiliki keinginan kuat atau sangat kuat. Ya, nanti kodenya 0, 1, 2 untuk yang Y-nya. Nah, kemudian variabel yang diteliti X-nya itu ada status pendidikan orang tua, parents education di sini. Ya, kode 0 maksimal SMA, kode 1 di atas SMA. Nah, kemudian SMA-nya berasal dari swasta atau negeri. Kemudian ada satu lagi yaitu IPK, satunya kontinu. Berarti ada 2 variabel X yang kategorik, satunya kontinu. Nah, kita input seperti biasa, kemudian masuknya ke dalam regression ordinal nanti di sini. Ya, pilih yang ordinal. Kemarin kan makanya yang multinomial kan, sekarang kita masuk ke yang ordinal. Oke. Nah, kemudian di sini ya masukkan variabel Y-nya sebagai dependent variabelnya di sini. Ya. Kemudian ini kenapa yang tadi X-nya dimasukkan ke dalam covariate gitu ya. Nah, sebetulnya bisa saja tadi variabel X-nya masukkan ke dalam faktor di sini. Asalkan kalian sudah menginputnya di dalam value-nya tadi. Kan kalau kalian menginput tuh ada value-nya kan? Ya enggak? Ya kan? Kita menginput mana tadi? Nah, ini kan ada layer yang di sebelahnya lagi nih. Ada data view, satu lagi apa? Variable view ya. Ya, variable view itu kan nanti ada tuh, yang 2 itu kode apa, yang 1 itu kode apa, yang 0 kode apa gitu, yang kita identifikasi. Nah, kita masukkan ke situ, itu masukkan ke dalam faktor. Ya, tapi kalau misalnya hanya 2 kategori, biasanya itu akan langsung kerekam. Ya, karena dia seperti ambil proporsinya aja, sama dengan dummy variable. Gitu ya, tapi kalau lebih dari 3 kategori, sebaiknya nanti masukkan ke dalam faktor. Ya, atau ikuti track seperti kemarin. Yang kategorik kita masukkan ke dalam faktor, yang continue kita masukkan ke dalam covariate. Gitu ya. Nah, kemudian dalam regresi logistik ordinal ada sebuah asumsi yang harus dipenuhi. Ya kan, kemarin-kemarin kita nggak ngomongin asumsi nih. Sekarang di regresi logistik ordinal ini ada asumsi yang mendasari pembentukannya. Kalau terlanggar berarti model ini nggak bisa dipakai. Ya, jadi nanti kalian klik di outputnya, ya, pilih test of parallel lines. Test of parallel lines itu tadi maksudnya adalah slope-nya itu akan sama untuk setiap kategori Y. Gitu ya. Nah, tadi kan kita punya outputnya seperti ini nih. Dia akan muncul live 1 estimasi parameter. Sosial ekonomi 1 parameter, dan ini berlaku untuk semua intercept tadi kan saya katakan kan, tapi ini harus diuji dulu, ini boleh apa enggak, berlaku atau enggak ketentuan seperti tadi gitu ya. Makanya test of parallel lines ini harus diklik. Oke, nah kemudian ini adalah hasilnya. Nah, ini ada warning seperti ini kan, seperti yang kalian kerjakan kemarin. Ada 54,1 sel yang kosong. Ini karena adanya pengaruh variabel X yang kontinu. Ya. Nah, kemudian di sini pembagian selnya. Nah, ini adalah seperti uji F-nya nih. Ya, model fitting information ini adalah membandingkan model dengan intercept saja dan model dengan semua parameternya. Yang kita harapkan adalah tolak Hanol, p-value-nya kurang dari alfa.
Ya, ini artinya nanti model dengan variabel bebas itu lebih bagus daripada model tanpa variabel bebas. Kemudian ada goodness of fit. Ini menunjukkan kecocokan model. Ya, nilainya ya tadi kita harapannya adalah gagal tolak H0 supaya fit. Gitu ya. Nah, kemudian ini pseudo R-square. Ya, kalau saya ini tidak terlalu saya pentingkan untuk diinterpretasikan karena penjelasannya kemarin sudah. Nah, kemudian kalau di SPSS, perhatikan ini bentuk outputnya seperti ini. Ada threshold, ada location. Ya. Ini apply kode 0, apply kode 1. Berarti tadi yang kategori 2 itu yang menjadi referensi kan? Yang kategori 2 tadi adalah sangat kuat ya, ingin melanjutkan pendidikan. Gitu, ya. Oke. Nah, kemudian ini intercept-nya perhatikan. Intercept-nya pasti akan meningkat. Gitu. Nah, kemudian di sini ada 3 variabel X nih. Parent education, kemudian sekolahnya tadi swasta atau negeri, dan IPK-nya. Ada 3 variabel X yang akan digunakan untuk 2 persamaan logik ini. Nah, jangan lupa nanti dalam membentuk modelnya 1,048 minus 0,059, 0,616 ini harus dikalikan dengan minus 1. Karena ini adalah output SPSS. Kalau yang sebelumnya tadi itu adalah output dari SAS, jadi bisa langsung kalian pakai. Itu ya. Nah, kemudian nanti di sini ada tes parallel lines. Nah, ada outputnya seperti ini nih. Ya, tes parallel lines. H0-nya apa di sini? H0-nya adalah slope-nya sama untuk setiap kategori variabel respon. Ya, ini ingin menguji kesamaan slope. Sebetulnya ini slope-nya sama apa enggak untuk setiap persamaan logik tadi. Boleh nggak dipakai? H1-nya slope-nya tidak sama. Gitu ya. Yang kita harapkan adalah gagal tolak H0. Supaya apa? Supaya slope tadi bisa kita pakai. Ya enggak? Proportional odds. Yang namanya proporsional itu berarti slope-nya sama. Slope-nya sama untuk setiap persamaan logik. Nah, itu yang kita harapkan gagal tolak H0 di sini. Nah, di sini sudah terpenuhi ini. Nah, sehingga bentuk modelnya menjadi seperti ini nanti. Ya. Kalau kita bikin modelnya adalah 0, 1 dan 2 tadi kodenya, ya, 0, 1 dan 2 gitu kan. Tadi kan kode kita pada Y seperti ini. Makanya nanti bentuk persamaannya akan menyesuaikan kode yang kalian gunakan. Ya, tadi kan yang muncul intercept-nya adalah yang 0 dan 1 gitu kan. Nah, ini perhatikan tandanya berbeda nih. Ini menjadi negatif, positif, negatif. Ya, negatif, positif, negatif. Tapi intercept-nya dia sesuai. Nggak usah diganti-ganti, nggak usah dikali minus 1. Persamaan yang pertama. Len peluang Y kurang sama dengan 0. Ya, dibanding dengan peluang Y lebih dari 0. Gitu tadi kan? Ya enggak? Nah, ini yang kita ambil adalah intercept yang pertama tadi. Ya, 2,203. Ini yang pertama yang kita ambil tadi. Nah, slope-nya tadi kita masukin. 1, 2, 3. Ya. Ini atau bisa kita tuliskan yang di atas ini adalah peluang Y sama dengan 0. Kenapa bisa seperti itu? Jadi nanti bisa kalian tulis len peluang Y sama dengan 0 dibanding dengan peluang Y lebih dari 0. Kenapa? Karena yang kurang sama dengan 0 kan nggak ada lagi, cuma dia doang kan? Ya nggak ada minus 1, nggak ada minus 2. Jadi boleh ditulis seperti yang di atas ini. Nah, kemudian persamaan logik yang kedua gimana? Ya,
Kita tuliskan lagi peluang Y kurang sama dengan 1. Kita ambil intercept yang ini. Ya, 4,299. Ini kita masukin ke sini. Dibanding dengan peluang Y lebih dari 1. Jadi angka atas sama bawah ini harus sama. Tandanya aja berubah. Yang atas kurang dari sama dengan, yang bawahnya lebih dari. Ya, karena di sini nggak ada lagi yang lebih dari 2, ya. Berarti di sini boleh kita tuliskan peluang Y sama dengan 2, gitu kan? Nah, boleh nggak kita tulisin begini nih? Persamaan yang kedua. Persamaan kedua itu adalah len peluang Y kurang sama dengan 1 dibanding dengan peluang Y sama dengan 2. Bisa kan ya? Karena kan peluang Y lebih dari 1, itu kan nggak ada lagi yang lebih dari 2 kan? Cuman memasukkan 2 saja. Ya, jadi boleh. Kalau kita sudah membandingkan peluang yang pertama dan peluang terakhir, boleh kita tuliskan seperti ini. Oke, tanda negatif pada variabel PATE, parent education, ini berarti siswa dengan pendidikan di atas SMA memiliki kecenderungan yang lebih kecil dibandingkan dengan orang tua yang memiliki pendidikan maksimal SMA. Untuk tidak ingin melanjutkan, ya tadi kategorinya apa aja? Tidak ingin melanjutkan, terus apa lagi? Tidak ingin melanjutkan, memiliki keinginan kuat, sama sangat kuat kan? Ingin, kuat, dan sangat kuat kategorinya. Ya, jadi yang muncul adalah ingin dan ingin melanjutkan, kuat, dan sangat kuat. Ya, jadi ini membandingkan antara ingin melanjutkan dibandingkan dengan minimal punya keinginan kuat. Nah, berarti ini masuknya adalah kalau lebih dari 1 ini apa? Ada 1, lebih dari 0 ini adalah 1 dan 2. Gitu kan? Berarti ini membandingkan kategori 0 yang di atas, yang di bawah adalah membandingkan kategori 1 dan 2. Gitu kan? Kalau yang persamaan kedua ini berarti membandingkan 0 dan 1, ya, dan membandingkan dengan 2. Bisa dipahami? Kan kita lihat tandanya nih, yang di atas ini kurang dari sama dengan 0, nggak ada lagi dia. Berarti dia membandingkan yang kode 0 terhadap peluang Y lebih dari 2. Peluang Y lebih dari 0. Berarti lebih dari 0 ini adalah 1 dan 2. Kemudian persamaan yang kedua ini peluang Y kurang sama dengan 1. Kurang sama dengan 1, 0 dan 1 maksudnya. Gitu ya. Kemudian yang bawah peluang Y lebih dari 1 ini maksudnya peluang ke Y sama dengan 2. Ya. Jadi tadi misalnya kalau kita punya well, tadi apa aja kategorinya? Nah, ini tadi ada well, ya. Ada well, kemudian ada mild, ada moderate, ya. Ada moderate, kemudian ada impaired. Impaired sini. Ini artinya apa? Kalau persamaan yang pertama berarti peluang Y kurang sama dengan 1 gitu kan? Kurang sama dengan 1 ya dibandingkan dengan peluang Y lebih dari 1. Kan seperti ini kan? Ini artinya apa? Membandingkan kategori well dengan kategori minimal mild. Bisa dipahami? Peluang Y kurang sama dengan 1 itu kan artinya peluang Y sama dengan 1 kan? Berarti yang di atas ini adalah yang well. Yang di bawah ini adalah peluang Y lebih dari 1. Ini berarti kategori 2, 3, 4. Nah, kan kumulatif, kita lagi ngomongin kumulatif nih. Berarti ini adalah peluang Y minimal mild. Kenapa saya sebutkan minimal mild? Karena ada mild, ada moderate,
ada impair, gitu kan? Kalau saya sebutkan minimal mild, berarti nanti mild-nya masuk, mild, moderate, sama impair. Ini persamaan yang pertama nanti. Ya, dan peluang Y kurang sama dengan 1 per peluang Y lebih dari 1. Persamaan yang kedua gimana? Berarti nanti kalian tulisnya learn peluang Y kurang sama dengan 2 gitu kan? Kurang sama dengan 2. Dibagi dengan peluang Y lebih dari 2. Nah, seperti ini. Peluang Y kurang sama dengan 2. Ini artinya berapa? Kode well dan kode mild kan? Ya nggak? Kode well dan kode mild. Ini untuk pembilangnya. Untuk penyebutnya apa? Lebih dari 2 berarti 3 dan 4 ini kan? Moderate dan impair. Berarti saya membandingkan antara maksimal mild dengan minimal moderate. Jelas? Yang atas ini maksimal mild. Kenapa saya sebut maksimal mild? Karena atas itu adalah well dan mild. Yang bawah itu minimal moderate, artinya moderate dan impair. Oke? Nah, sekarang coba tuliskan dulu persamaannya supaya nanti nggak bingung. Ya, ini sudah persamaan peluang nih. Kalian tulis persamaan kumulatif logit dulu deh. Ya, ingat ini output SAS, berarti slope-nya jangan dikalikan minus.
Sudah? Bisa? Bentuk persamaannya? Oke. Ya, jadi nanti persamaan yang kalian tulis pertama apa? Dan peluang Y kurang sama dengan 1, gitu kan? Per peluang Y lebih dari 1. Ya enggak? Ya. Yo. Oke. Nah, kemudian sosial ekonomi statusnya 1,1112 di sini. Ya. Nah, interpretasinya jadinya gimana? Kecenderungan seseorang dengan kategori status sosial ekonomi tadi 1, ya, untuk memiliki mental well dibanding dengan minimal mild itu sebesar eksponensial 1,112 kali dibandingkan dengan ses yang kategorinya 0. Gitu kan? Tadi kan yang status sosial ekonomi tadi kan kodenya cuma 1,0 kan? Ya, berarti kita membandingkan tadi 1 banding dengan 0. Y-nya membandingkan antara yang well dengan minimal mild. Nah, persamaan yang kedua gimana tadi? Peluang Y kurang sama dengan 2 per peluang Y lebih dari 2, gitu kan? Nah, itu berarti membandingkan ya maksimal mild. Karena tadi kode 1 dan 2 dibandingkan dengan minimal moderate. Yang ketiga gimana? Peluang Y ya kurang sama dengan 3 dibandingkan dengan peluang Y lebih dari 3. Ingat, peluang Y lebih dari 3 itu hanya kategori keempat, yaitu impaired. Ya, berarti kita membandingkan mental maksimal moderate dibandingkan dengan impaired. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Jadi odds ratio tetap sama, ya. Membandingkan tadi kecenderungan seseorang dengan sosial ekonomi status berkode 1 itu ya kecenderungannya sekian kali lebih besar untuk yang bagian atas dibandingkan dengan yang bagian bawah persamaan logiknya tadi. Gitu ya. Jadi kita ngomongin peluang kumulatif. Nah, sekarang coba dibuka buku kalian, buku Azen halaman 268. Pegang nggak bukunya? 268. Ya, itu mencari peluangnya gimana habis itu? Ya, ingat itu adalah peluang kumulatif. Ya, di 268 itu ada level dari sebentar saya cari dulu. Sudah kelihatan? Ya, itu nanti kalian sambil lihat yang di halaman sebelahnya itu. Persamaannya ada dari output yang halaman sebelahnya. Ya, ini ada untuk SAS dan ada untuk SPSS. Ya, perhatikan nanti di dalam halaman ini kalian akan melihat umur kawin pertama ini. Ya, kalau di SAS ini negatif, di SPSS dia positif. Nih. Ya, makanya nanti di SPSS kalian harus tambahkan minus nanti dalam menuliskan persamaannya. Berarti nanti kalian akan punya persamaan di kasusnya sama seperti yang multinomial kemarin. Ya, ada 5 kategori dari Y. Kurang dari high school, ya high school,
kemudian junior college, bachelor, dan graduate. Nah, sekarang yang graduate ini yang menjadi reference kategori. Kalau yang kemarin kan kurang dari high school kan? Nah, makanya nanti persamaan graduate-nya nggak muncul di sini. Nah, kemudian bagaimana mencari peluangnya? Sebelum mencari peluang, kalian tuliskan dulu persamaan di sini. Nah, ini adalah persamaan untuk yang kurang dari high school dibandingkan dengan yang high school ke atas. Ya, minus 0,455 ini adalah umur kawin pertamanya nih. Ya, ini adalah intercept-nya tadi. Minus 0,4553. Ini yang kurang dari high school. Nanti kalian buat juga persamaan yang maksimal high school dibandingkan dengan minimal junior college dan seterusnya. Ya. Kemudian masukkan 20 di sini. Kemudian nanti untuk mendapatkan peluangnya berarti nanti kalian buat persamaan seperti regresi logistik biner biasa aja. Ya. Ini bisa nggak dituliskan? Ya. Jadi nanti ini persamaannya. Ini kan dapat learn-nya. Ini kan persamaannya nih. Ini adalah persamaannya. Nah, kemudian kalian masukkan nilai 20 ini, variabel X-nya. Ya, dapat minus 1,475. Nah, kemudian bagaimana mencari peluangnya? Ini adalah peluang Y kurang sama dengan ya kurang dari high school nih, kurang dari high school. Ya, ini dapatnya gimana? Ini dapatnya dari ya eksponensial. Ini tadi minus 1,475 dibagi dengan 1 plus ya 1 plus eksponensial ini tadi. Gitu ya. Ya, jadi nanti kalau kalian mau mendapatkan yang high school berarti mendapatkan dulu peluang Y kurang dari high school. Ngambilnya dari persamaan yang high school tadi. Ya, 1,9221 dikurangin 0,0506 X. Nanti X-nya diganti dengan 20. Nah, kemudian nanti buat seperti ini juga, tapi nanti yang kalian dapatkan adalah peluang Y kurang dari high school. Ini selalu menjadi peluang kumulatif dia, bukan peluang di satu titik. Ya, kalau yang ini tadi peluang untuk yang kurang dari high school, sekarang kita mau mencari yang peluang Y kurang sama dengan high school-nya saja. Gitu. Ya. Oke, nanti sudah dapat semua masing-masing. Ya. Kemudian kalian ya dapat di sini nih peluang yang Y kurang sama dengan high school. Y kurang sama dengan junior college. Y kurang sama dengan bachelor. Ya. Ini masih kurang sama dengan bachelor. Berarti kalau kita ingin mencari peluang Y yang sama dengan bachelor, gimana cara nyarinya? Sama dengan bachelor. Gimana cara nyarinya? Tadi kan diselisihkan dengan yang atasnya kan? Ya enggak? Yang 0,92 dikurangin 0,78. Dapatnya 0,14. Jadi kalau kita ingin mencari peluang di suatu titik, selisihkan tadi 0,92 dengan 0,78. Dapatnya 0,14. Kalau mau mencari peluang junior college, berarti selisihkan antara 0,78 dengan 0,71. Nah, sekarang mencari peluang graduate gimana? Graduate tadi kan yang reference kategori kan? Gimana mencari peluang graduate? Itu kan dia tadi kode yang kelima tuh. Mencari peluang graduate adalah 1 minus 0,92 ini. Gitu kan? Tadi kan satunya kurang dari high school. 2-nya adalah high school. 3-nya adalah junior college. 4-nya adalah bachelor. 5-nya adalah graduate.
Ya, graduate ini sebagai reference dia nggak akan muncul, tapi kita bisa mencari peluang dari graduate, ya, yaitu 1 dikurangi 1 tingkat sebelum graduate, yaitu bachelor. 1 dikurangin 0,92. Itu menjadi peluang untuk bachelor. Oke, jelas sampai sini bisa dipahami ya? Halo? Oke, nanti untuk memperdalam pemahaman kalian, nanti saya share slide-nya. Silahkan kerjakan yang halaman terakhir nanti. Hilang. Ya. Jadi nanti bukan halaman terakhir, yang ini aja nih. Ya, nanti ini dikerjakan. Ini tabel kontingensi, ingat. Kalau tabel kontingensi jangan lupa pakai weight. Ya. Kerjakan di sini. Salah satu tujuan dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui apakah jenis kapal dan modal usaha berpengaruh terhadap lamanya trip melaut. Berarti ini yang menjadi Y-nya. Ini menjadi X-nya. Ya, jadi estimasi model regresi logistik ordinalnya, interpretasikan dan cari masing-masing peluangnya. Jadi cari peluang yang kurang dari 3 sampai 7, dan lebih dari 7. Gitu ya. Oke, nanti silahkan dicoba untuk tugas minggu depan. Mudah-mudahan kita ada waktunya untuk membahas. Untuk minggu depan, kelompok Poisson mudah-mudahan sudah selesai, bisa presentasi sekalian. Ya. Kelompok Poisson dan binomial negatif. Ya, karena minggu depan kita bahas 2 regresi itu sudah move on dari regresi logistik. Ya, sudah Itu mulai yang baru lagi. Kelompoknya siapa itu? izin Bu, Siapa? itu wajib udah selesai. Wajib udah selesai. Waduh, oke Ya. Bu, diusahakan. Oke. Oke ya. Nah, supaya ada waktu untuk presensi, saya akhiri dulu. Assalamualaikum Izin bertanya, Bu. Masih bertanya? Untuk responsi itu tugas atau rangkuman ya, Bu? Yang mana yang sekarang? Tugas yang Iya. kemarin lah. Mau bikin rangkuman, saya tambahin nih. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Jangan Bu, Enggak, Bu. bintang aja, bintang aja. Enggak. Ya, Bu. Oke ya. Oke, benar telat gara-gara ini nih. Oke, nanti kalau masih ada pertanyaan, kita diskusikan minggu depan lagi ya. Di keep aja dulu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Bu.